Kepercayaan kepada hari kiamat cukup besar mendapatkan perhatian di dalam Al-Quran, sehingga ia disebut beriringan setelah percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran menyebutkan, di antara manusia ada yang mengatakan, kami beriman kepada Allah dan hari kemudian, padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Syabi'in, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian dan beramal saleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran kepada mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Bagi umat Islam, hari kiamat itu sesuatu yang diyakini pasti terjadinya. Akan tetapi kapan waktu terjadinya hari kiamat itu, maka tidak seorang manusia pun yang mengetahuinya termasuk Nabi Muhammad. Allah berfirman, mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat, bilakah terjadinya? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku, tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Kiamat itu amat berat huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah di sisi Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Sistem ibadat agama Islam. Secara umum yang disebut ibadah adalah segala perbuatan manusia yang ditunjukkan untuk meraih ridha Allah. Sebab tujuan dari penciptaan manusia itu adalah tidak lain untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini ditegaskan di dalam Al-Quran bahawa, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Mengacu pada ayat ini maka, hidup manusia itu mestilah bersifat ibadah kepada Allah. Tidak ada perbuatan manusia yang tidak bernilai ibadah. Semua aktivitas manusia mesti ditujukan sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun bidang dan profesi yang dijalani manusia, maka mesti harus bernilai dan bersifat ibadah. Demikianlah cakupan ibadah bila didasarkan pada pengertian ibadah sebagai ketundukan dan ketaatan yang berbentuk lisan dan praktik yang timbul akibat keyakinan tentang ketuhanan siapa yang kepadanya seorang tunduk. Sekalipun semua perbuatan manusia itu bisa bersifat dan bernilai ibadah, akan tetapi ada perbuatan-perbuatan yang ditetapkan Allah sebagai bentuk ibadah yang pokok bagi kaum Muslim, iaitu sebagaimana yang terkandung di dalam rukun Islam, solat, puasa, zakat, dan haji. 1. Solat. Solat merupakan ibadah yang mengandung nilai penghambaan yang paling tinggi dibanding ibadah-ibadah yang lain dalam Islam. Sebab dalam gerakan solat menggambarkan kerendahan seorang hamba di hadapan Allah, dan dalam bacaannya mencerminkan bentuk komunikasi langsung seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam bentuk doa-doa yang menegaskan ketergantungan dan kebutuhan hamba kepada kasih sayang Zat yang Maha Besar dan Perkasa, lagi Maha Penolong dan Pengabul permohonan. Solat selain sebagai sarana komunikasi langsung seorang hamba dengan Tuhan tanpa melalui perantaraan apapun dan siapapun, juga merupakan sarana pendidikan moral yang dapat membentuk jiwa manusia mampu mengendalikan diri dari melakukan perbuatan keji dan mungkar.
Karena sifat yang demikian inilah ibadah solat menempati kedudukan yang lebih utama dari ibadah-ibadah yang lainnya. Al-Quran menjelaskan, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, iaitu Al-Quran, dan dirikanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah, yakni solat, adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sebelum melaksanakan solat, seseorang harus suci badan dan pakaian serta tempatnya. Untuk mensucikan badan dilakukan dengan cara berwuduk atau bertayamum dengan debu, bila tidak menemukan air, dan mandi bila dalam keadaan junub. Untuk tempat pelaksanaan solat dapat dilakukan di manapun asalkan tempat itu suci, tetapi yang utama dilakukan di masjid. Solat dapat dilakukan sendiri-sendiri, tetapi yang utama dilakukan secara berjamaah atau bersama-sama. Solat bisa dilaksanakan bila sudah memasuki waktu solat. Waktu solat itu sendiri adalah pada waktu fajar sampai terbit matahari pagi. Solatnya dinamakan solat subuh. Pada waktu matahari tergelincir sampai bayangan sepanjang badan, solatnya dinamakan solat zuhur. Pada waktu bayangan sepanjang badan sampai terbenam matahari, solatnya dinamakan solat asar. Pada waktu matahari terbenam sampai cahaya kemerahan matahari hilang sama sekali, solatnya dinamakan solat maghrib. Dan pada waktu sejak hilangnya cahaya kemerahan matahari terbenam sampai waktu fajar, solatnya dinamakan solat isyak. Khusus pada hari Jumaat ada solat Jumaat yang dilakukan pada waktu solat zuhur. Jumlah bilangan rakaat dalam masing-masing solat adalah subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, dan isyak 4 rakaat. Inilah waktu solat 5 waktu sebagai solat yang hukumnya fardu atau wajib bagi setiap Muslim yang telah berumur balik atau dewasa. Solat dikerjakan dengan berdiri bagi yang mampu, atau duduk bagi yang tidak mampu berdiri, atau berbaring bagi yang tidak mampu duduk, dan atau dengan isyarat bila sudah tidak mampu apapun. Solat diawali dengan niat karena Allah, kemudian dilanjutkan dengan takbiratul ihram atau membaca takbir, membaca surah Al-Fatihah, rukuk serta tumakninah, iktidal serta tumakninah, sujud 2 kali serta tumakninah, duduk antara 2 sujud serta tumakninah. Dan pada rakaat terakhir duduk akhir, membaca tasyahud akhir, dan terakhir memberi salam. Selain solat fardu 5 waktu ada juga solat yang hukumnya sunnah atau dianjurkan, seperti solat sebelum dan sesudah solat fardu, solat 2 hari raya Islam, solat gerhana bulan dan matahari, solat minta hujan, solat tahajud, solat jenazah, solat tarawih, solat istikharah, dan lain-lain. 2. Puasa. Puasa atau saum itu makna aslinya menahan diri atau berpantang. Oleh kerana itu puasa didefinisikan dengan menahan diri dari sesuatu yang membatalkan dari sejak terbit fajar sampai terbenam matahari dengan niat dan syarat yang tertentu. Puasa menjadi ibadah wajib bagi umat Islam berdasarkan keterangan bunyi ayat berikut. Kamu hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar bertakwa, iaitu dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan, lalu ia berbuka,
maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya, jika mereka tidak berpuasa, membayar fidyah, iaitu memberi makan orang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Di dalam ayat ini dijelaskan bahawa puasa dilaksanakan pada hari yang tertentu, dan hari yang ditentukan untuk menjalankan puasa wajib itu adalah selama bulan Ramadan, bisa 29 hari atau 30 hari. Setiap Muslim yang telah balik diwajibkan menjalankan puasa di bulan Ramadan, dengan menahan diri dari makan dan minum serta dari melakukan perbuatan tercela sejak terbit sampai terbenam matahari. Jika dengan sengaja membatalkan puasa kerana makan atau minum, atau kerana dalam perjalanan atau kerana sakit, maka diwajibkan untuk menggantinya di bulan yang lain sebanyak hari yang ditinggalkan. Tetapi bila batalnya puasa itu disebabkan kerana melakukan hubungan suami isteri di siang hari bulan Ramadan, maka wajib menggantinya dengan membayar kifarah dengan salah satu dari 3 bentuk kifarah berikut. Memerdekakan hamba sahaya, puasa 2 bulan berturut-turut tanpa terputus, dan bersedekah dengan memberi makan 60 orang fakir miskin. Selain puasa wajib pada bulan Ramadan, dianjurkan pula menjalankan puasa sunnah seperti puasa 6 hari pada bulan Syawal, puasa hari Ashura tiap tanggal 10 Muharram, puasa hari Arafah tiap tanggal 9 bulan Haji, puasa bulan Syakban, puasa setiap hari Senin dan Khamis, dan puasa tiap pertengahan, yakni tanggal 13, 14, 15 bulan-bulan Hijriah. Tujuan puasa dalam Islam bukan seperti dalam agama-agama lain yang dimaksudkan sebagai tanda duka cita atau sebagai penebus dosa. Tujuan puasa dalam Islam adalah agar menjadi orang yang menjauhi perbuatan yang dilarang Tuhan dan taat menjalankan segala yang diperintahkan Tuhan atau agar bertakwa. Dengan demikian puasa dalam Islam itu untuk melatih rohani agar mampu lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melatih moral manusia sehingga mampu menahan diri dari perbuatan maksiat dan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan orang lain, serta melatih dan menumbuhkan jiwa sosial, seperti memiliki sikap tenggang rasa akan sulitnya kehidupan orang miskin yang penuh kekurangan, menumbuhkan sikap kedermawanan, dan lain sebagainya. Dan terakhir melatih tubuh manusia agar dapat tahan dari lapar dan haus, serta mengistirahatkan tubuh agar dapat merevitalisasi dan membuang racun-racun yang ada dalam tubuh yang masuk bersama dengan makanan yang dikonsumsi. 3. Zakat. Makna zakat adalah suci dan tumbuh atau subur. Sedangkan makna menurut istilah syarak adalah kadar harta yang tertentu diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat. Zakat termasuk kewajiban yang penting dalam Islam, sehingga di dalam Al-Quran selalu disebut setelah solat. Seolah-olah mahu mengatakan bahawa solat yang dikerjakan itu tidak ada nilainya jika tidak mengeluarkan sebahagian dari harta yang dimilikinya untuk fakir dan miskin. Bahkan lebih dari itu dikatakan bahawa agama seseorang belum benar bila hanya baru mendirikan solat tanpa membayar zakat. Kesan seperti ini nampak dalam ayat-ayat berikut, dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik.
Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan solat, menunaikan zakat dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan solat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama, itulah orang yang menghardik anak yatim, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Jadi seorang Muslim yang mampu itu belum dipandang benar-benar beragama bila belum bersedia memberikan sebahagian dari kekayaannya kepada orang yang berhak menerima. Adapun orang-orang yang berhak menerima itu adalah 8 golongan sebagaimana yang dijelaskan ayat berikut. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. 8 golongan yang berhak menerima zakat menurut ayat di atas adalah 1. Orang fakir, iaitu orang yang tidak memiliki penghasilan sehingga hidup dalam keadaan serba kekurangan. 2. Orang miskin, iaitu orang yang memiliki penghasilan tetapi penghasilannya tidak mencukupi kebutuhan hidupnya. 3. Amil zakat, iaitu petugas yang mengelola zakat dari umat dari mulai mengumpulkan sampai membagikan kepada yang berhak. 4. Mualaf, iaitu orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah atau orang kafir yang diharapkan memeluk Islam. 5. Untuk memerdekakan budak. 6. Orang-orang yang berhutang. 7. Sabilillah, iaitu untuk keperluan perjuangan di jalan Allah apapun bentuk kegiatannya. 8. Orang dalam perjalanan yang membutuhkan biaya untuk melanjutkan perjalanannya. 4. Haji. Haji adalah ibadah yang diwajibkan kepada orang Islam yang mampu minimal sekali selama hidupnya. Arti haji itu sendiri adalah dengan sengaja mengunjungi Kaabah untuk melaksanakan amalan ibadat dengan syarat tertentu. Kewajiban melaksanakan haji ini terdapat di dalam ayat berikut. Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, di antaranya makam Ibrahim. Barang siapa memasuki Baitullah, menjadi amanlah dia. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, iaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Dalam pelaksanaan haji ada beberapa kegiatan yang harus dijalani oleh orang yang sedang berhaji, iaitu ihram atau berniat menjalankan ibadah haji dengan mengenakan sehelai kain putih tak berjahitan, hadir di Padang Arafah pada tanggal 9 bulan haji di waktu zuhur sampai terbit fajar tanggal 10 bulan haji, bertawaf atau berkeliling Kaabah sebanyak 7 kali, sa'i atau berlari-lari kecil antara Bukit Syafa dan Marwah sebanyak 7 kali balikan, dan terakhir menggunting sekurang-kurangnya 3 helai rambut kepala. Sistem etika agama Islam. Islam merupakan agama yang berusaha merubah perilaku manusia agar menjadi halus dan indah,
Karena itulah Allah mengutus Nabi Muhammad kerana ia memiliki akhlak yang agung dan mulia. Al-Quran menjelaskan keagungan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kalimat yang indah, berbunyi, dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Di antara akhlak yang disebutkan Al-Quran adalah sebagai berikut. 1. Berbakti kepada kedua orang tua dengan cara berbuat baik kepada keduanya. Jangan membantah perintah keduanya bila tidak menyuruh maksiat kepada Allah. Jangan berkata kasar tapi bicara dan bersikaplah dengan lemah lembut, serta doakan keduanya agar dikasihi Tuhan. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan, "Ah," dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil." 2. Jangan menghina dan merendahkan orang lain. Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, kerana boleh jadi mereka yang diolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olokkan wanita-wanita lain, kerana boleh jadi wanita-wanita yang diperolok-olokkan lebih baik dari wanita yang mengolok-olokkan. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri, dan jangan memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah iman, dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. 3. Jangan berburuk sangka, mencari-cari aib orang, dan menceritakan aib orang. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. 4. Menunaikan amanat dan menepati janji. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat yang dipikulnya dan janjinya. 5. Berlaku adil kepada semua orang. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi kerana Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu kerana ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. 6. Jangan mengurangi timbangan, dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar.
Itulah yang lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, iaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka meneka atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. 7. Jangan iri hati dan dengki, dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. Karena bagi orang laki-laki ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita pun ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. 8. Jangan memakan dan mencurangi anak yatim. Dan berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah balik harta mereka. Jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan menukar dan memakan itu adalah dosa yang besar. 9. Jangan menyuap dan korupsi, dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui. 10. Memberikan kemudahan kepada orang yang berhutang dalam kesulitan, dan jika orang yang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan dan menyedekahkan sebagian atau semua hutang itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. 11. Rendah hati dan menjawab salam. Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. 12. Menahan amarah dan memberi maaf, iaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. 13. Bersabar, hai anakku, dirikanlah solat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. 14. Melindungi orang musyrik yang tidak berlaku zalim yang meminta perlindungan, dan jika seorang di antara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar firman Allah, kemudian hantarkanlah ia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak mengetahui. 15. Hidup tidak boleh putus asa. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. 16. Bekerja keras sesuai dengan kemampuan. Katakanlah, hai kaumku, bekerjalah sesuai dengan keadaanmu, sesungguhnya aku akan bekerja pula, maka kelak kamu akan mengetahui. 17. Jangan bersifat kikir. Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya, kerana itu kamu menjadi tercela dan menyesal. 18. Jangan bersifat boros,
dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. 19. Bersabar dan memaafkan orang yang telah menganiaya, dan bagi orang-orang yang apabila mereka diperlakukan dengan zalim mereka membela diri. Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik maka pahalanya atas tanggungan Allah. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. Dan sesungguhnya orang-orang yang membela diri sesudah teraniaya, tidak ada satu dosa pun terhadap mereka. Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itu mendapat azab yang pedih. Tetapi orang yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya perbuatan yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan. 20. Jangan terlalu senang atas apa yang diraih dan jangan bersedih atas apa yang luput. Kami jelaskan yang demikian itu, supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. 21. Jangan sombong dan membanggakan diri, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Aliran-aliran dalam Islam. Sejarah mencatat bahawa perselisihan dan perbezaan di kalangan kaum muslimin sudah ada sejak masa Rasulullah hidup, akan tetapi perselisihan dan perbezaan itu bisa diatasi kerana Rasulullah sebagai rujukan utama bagi kaum muslim ketika menghadapi masalah di mana putusan dan fatwanya tak terbantahkan dan harus ditaati. Perselisihan dan perbezaan di kalangan umat Islam semakin jelas dan meruncing pada saat Rasulullah sakit dan semakin tak terkendali setelah beliau wafat. Perselisihan di kalangan kaum muslimin yang tercatat dalam sejarah di antaranya. Perselisihan pertama, di saat Rasulullah sakit beliau bersabda, "Ambillah tinta dan kertas, kutulis untuk kamu satu kitab yang kamu tidak akan tersesat sesudahku." Beragam penafsiran muncul terhadap kata kitab yang terdapat dalam hadis Rasulullah tersebut. Perselisihan kedua, terjadi perbezaan di kalangan sahabat pada saat Rasulullah memerintahkan kaum muslimin untuk bergabung dengan pasukan Usamah. Sebagian sahabat ada yang berpendapat wajib bergabung dengan pasukan Usamah yang sudah berada di luar kota, dan sebagian lain berpendapat tidak harus meninggalkan Rasulullah yang dalam keadaan sakit untuk menyusul dan bergabung dengan pasukan Usamah. Perselisihan ketiga, pada saat setelah Rasulullah wafat, di kalangan sahabat ada yang tidak mempercayai berita kematian Rasulullah seperti Umar bin Khattab, dan ada yang mempercayai berita kematian Rasulullah seperti Abu Bakar Siddiq. Perselisihan keempat, saat menentukan tempat penguburan Rasulullah, di kalangan sahabat terjadi perbezaan pendapat. Sahabat dari kaum Muhajirin berpendapat Rasulullah dimakamkan di kota kelahirannya, iaitu Makkah. Kaum Ansar menginginkan Rasulullah dimakamkan di Madinah. Dan sebagian sahabat yang lain berpendapat Rasulullah dimakamkan di Bait Al-Maqdis, tempat banyak dikuburkannya para nabi. Perselisihan kelima,
terjadi perbezaan pendapat saat menentukan pengganti Rasulullah dalam memimpin kaum muslimin. Perselisihan ke-6, Fatimah puteri Rasulullah berselisih tentang tanah peninggalan Rasulullah yang terletak di perkampungan Fadak. Perselisihan ke-7, terjadi perbezaan pendapat di kalangan sahabat ketika menentukan tindakan apa yang harus diambil terhadap orang yang enggan mengeluarkan zakat. Perselisihan ke-8, terjadi perbezaan pendapat di kalangan sahabat ketika Abu Bakar menunjuk Umar bin Khattab sebagai khalifah menggantikan dirinya. Perselisihan ke-9, terjadi perselisihan di kalangan sahabat terhadap beberapa kebijakan Khalifah Utsman bin Affan yang dianggap telah menyimpang dari kebijakan Rasulullah dan dua khalifah pendahulunya. Perselisihan ke-10, setelah pengangkatan Ali bin Abi Talib sebagai khalifah menggantikan Khalifah Utsman bin Affan, terjadi penentangan dan penolakan yang dilakukan oleh Talhah dan Zubair yang menyertakan Aisyah isteri Rasulullah. Namun penyebab utama dan pemicu munculnya aliran-aliran di dalam Islam adalah masalah kekuasaan atau masalah khilafah. Hal inilah yang banyak menimbulkan keheranan banyak sarjana, kerana dalam Islam masalah teologi itu dipicu atau dimulai oleh masalah politik. Harun Nasution misalnya berkomentar, agak aneh kiranya kalau dikatakan bahawa dalam Islam, sebagai agama, persoalan yang pertama-tama timbul adalah dalam bidang politik dan bukan dalam bidang teologi. Tetapi bidang politik ini segera meningkat menjadi persoalan teologi. Perpecahan politik di kalangan umat Islam dimulai sesaat setelah Rasulullah wafat. Kaum muslimin sibuk menentukan pengganti Rasulullah sebagai kepala negara yang dianggap sangat penting bagi keberadaan dan kelangsungan pemerintahan dan serta keutuhan kaum muslimin yang baru dibentuk dan didirikan Rasulullah. Tentang cara menentukan pengganti Rasulullah ini muncul dua pendapat. Golongan Bani Hashim berpendapat pengganti Rasulullah jatuh kepada Ali kerana pengangkatan dan kerana hak waris, sedangkan orang-orang Quraisy yang lain menawarkan pemilihan untuk menentukan pengganti Rasulullah. Cara pemilihan yang disepakati, sehingga tidak perlu menunggu selesai pemakaman Rasulullah, kaum muslimin sudah memiliki khalifah terpilih, Abu Bakar As-Siddiq, yang mendapat dukungan suara dari orang Quraisy dan beberapa orang Ansar di Madinah. Abu Bakar As-Siddiq mampu menjalankan tugasnya dengan baik sampai berakhir masa kepemimpinannya, sehingga stabilitas dan keamanan negara cukup tenang dan kondusif. Bisa dikatakan tidak ada persoalan pelik yang tidak dapat diatasi oleh Abu Bakar selama menjalankan roda pemerintahan. Sepeninggal Abu Bakar As-Siddiq, umat Islam dipimpin oleh Umar bin Khattab. Sama seperti Abu Bakar As-Siddiq, perjalanan kepemimpinan Umar bin Khattab berjalan baik. Pemerintahan Islam banyak mencapai hasil yang gemilang. Wilayah kekuasaan Islam semakin luas dan keadaan politik serta keamanan dalam negeri aman dan terkendali, sehingga rakyat semakin sejahtera. Keberhasilan yang dicapai oleh dua khalifah pertama dan kedua itu tidak dapat dilanjutkan oleh khalifah ketiga, Utsman bin Affan. Pada masa pemerintahan Utsman mulai muncul perselisihan dan perpecahan di kalangan umat Islam akibat kebijakan Utsman bin Affan yang sangat kental dengan nuansa nepotisme. Banyak keputusan-keputusan politiknya yang menimbulkan ketidaksenangan umat,
sehingga popularitas Uthman bin Affan di mata umat semakin berkurang. Banyak orang-orang yang dulunya simpatik dan mendukung, berbalik menentang Uthman bin Affan setelah melihat perilaku Uthman yang lebih mengutamakan keluarga dan orang-orang terdekatnya. Kebijakan Uthman bin Affan yang menimbulkan kekecewaan umat itu di antaranya mengembalikan Al-Hakam Ibni Umayyah ke Madinah yang dahulunya pernah diusir oleh Rasulullah, dan permohonan maafnya ditolak oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dan Khalifah Umar bin Khattab. Bahkan oleh Umar bin Khattab Al-Hakam diusir ke daerah Yaman. Kemudian Uthman bin Affan membuang Abu Zar Al-Ghifari ke Zabdah, mengahwinkan Marwan ibni Hakam dengan puterinya dan menerima harta rampasan perang dari Afrika sebanyak 1/5 yang jumlahnya mencapai 200,000 dinar. Selain itu, Uthman bin Affan juga melindungi Abdullah ibni Sa'ad ibni Surah yang menjadi saudara susuannya. Sedang Rasulullah sendiri telah menjatuhkan hukuman mati terhadap dirinya, bahkan ia diangkat menjadi gubernur di Mesir, mengangkat Abdullah ibni Amrin menjadi gubernur Kufah, mengangkat Muawiyah menjadi gubernur di Syam, Sa'ad ibni Abi Waqqas menjadi gubernur Kufah yang kemudian diganti Walid ibni Uqbah dan Sa'id ibni Al-Ash. Abdullah ibni Amir diangkat kembali menjadi gubernur Basrah. Abdullah ibni Sa'ad ibni Abu Surrah diangkat menjadi gubernur di Mesir. Semua gubernur yang diangkat semuanya ditolak oleh masyarakat setempat. Penolakan masyarakat ini berlanjut kepada aksi perlawanan terhadap Khalifah Uthman bin Affan. Suasana ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang berambisi berkuasa dan menjadi khalifah. Perlawanan masyarakat yang merangsek masuk ke Madinah menimbulkan pergolakan yang mengakibatkan terbunuhnya Uthman bin Affan. Sepeninggal Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib terpilih sebagai khalifah keempat. Akan tetapi Ali bin Abi Talib mewarisi permasalahan pelik yang muncul pada masa Khalifah Uthman bin Affan, terutama tuntutan dari para kerabat dan pendukung Uthman bin Affan, agar dapat membawa ke meja hijau dan menghukum para pembunuh Uthman bin Affan. Situasi ini diperuncing oleh penentangan dua tokoh terkemuka Talhah dan Zubair yang mendapat dukungan dari Aisyah dan Muawiyah, gubernur Damaskus yang tidak mengakui Ali sebagai khalifah. Konspirasi keempat tokoh ini mengakibatkan terjadinya kontak senjata dengan pasukan pimpinan Ali bin Abi Talib yang terkenal dengan peristiwa Perang Unta. Pada peperangan ini pasukan Ali berhasil membunuh Talhah dan Zubair. Aisyah dimaafkan dan dihantar kembali ke Madinah. Sedangkan perlawanan Muawiyah berlanjut dengan dalih menuduh Ali bersekongkol dan melindungi para pembunuh Uthman. Pada sebuah peperangan yang dikenal dengan Perang Siffin, pasukan yang dipimpin Muawiyah berhadapan dengan pasukan yang dipimpin Ali. Pasukan Ali mampu mendesak dan memukul mundur pasukan Muawiyah. Dalam keadaan terdesak ini, kubu Muawiyah atas usulan Ammar bin Al-Ash, seorang ahli siasat orang kepercayaan Muawiyah, mengangkat Al-Quran di ujung tombak sebagai tanda perdamaian. Dengan perasaan berat kerana kemenangan sudah di depan mata, akhirnya Ali bin Abi Talib menerima tawaran damai dari pihak Muawiyah, yang selanjutnya dilakukan perundingan antara kedua belah pihak atau tahkim. Pihak Ali diwakili oleh Abu Musa al-Asy'ari, sedangkan pihak Muawiyah diwakili oleh Ammar bin Al-Ash. Hasil perundingan memutuskan baik Ali bin Abi Talib sebagai khalifah,
dan atau Muawiyah sebagai gubernur Syria dicopot dari jabatannya masing-masing. Kedua belah pihak sepakat hasil tahkim diumumkan oleh wakilnya masing-masing, yang mendapat giliran pertama Abu Musa al-Asy'ari sebagai wakil Ali bin Abi Talib dengan alasan usianya lebih tua. Setelah Abu Musa al-Asy'ari baru giliran Ammar bin al-As sebagai wakil Muawiyah mengumumkan. Sebagai orang yang mendapatkan giliran pertama, Abu Musa al-Asy'ari naik mimbar dan mengumumkan pencopotan Ali bin Abi Talib dari jabatan seorang khalifah, disusul oleh Ammar bin al-As sebagai wakil Muawiyah. Setelah berada di mimbar, ia mengkhianati hasil tahkim dengan menyatakan penetapan Muawiyah sebagai seorang khalifah, menggantikan Ali yang telah mengundurkan diri. Pengkhianatan yang dilakukan pihak Muawiyah membuat kecewa pihak Ali bin Abi Talib yang menolak untuk meletakkan jabatan kekhalifahan sampai ia mati terbunuh saat melakukan solat. Kematian Ali bin Abi Talib semakin memantapkan Muawiyah sebagai seorang khalifah. Sikap Ali bin Abi Talib yang menerima tawaran tahkim Muawiyah membuat sebagian pendukungnya kecewa, sehingga menarik dukungannya dan keluar dari barisan Ali. Kelompok ini kemudian dikenal sebagai Khawarij. Walaupun Ali bin Abi Talib ditinggalkan oleh kelompok Khawarij, ia masih mendapat dukungan dari pengikut setia dan fanatiknya, dikenal sebagai kaum Syiah. Kaum Khawarij menganggap semua yang telah bersepakat melakukan tahkim, Ali bin Abi Talib, Muawiyah, Abu Musa al-Asy'ari, dan Ammar bin al-As telah kafir, karena telah menetapkan hukum tidak berdasarkan Al-Quran. Pernyataan kaum Khawarij yang menghukumi kafir terhadap semua yang terlibat dalam peristiwa tahkim telah menyeret persoalan politik ke persoalan teologi. Persoalan penentuan siapa yang telah kafir dan tetap dalam Islam, yang semula ditetapkan kepada orang yang tidak menetapkan hukum dengan Al-Quran pada peristiwa tahkim, mulai merambat kepada orang yang melakukan dosa besar. Persoalan orang yang berbuat dosa inilah yang kemudian yang menimbulkan tiga aliran teologi dalam Islam. Pertama, aliran Khawarij yang mengatakan bahawa orang berdosa besar adalah kafir. Aliran kedua ialah aliran Murji'ah yang menegaskan bahawa orang yang berbuat dosa besar tetap masih mukmin dan bukan kafir. Adapun dosa yang dilakukannya terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengampuni atau tidak mengampuninya. Dan aliran yang ketiga kaum Mu'tazilah yang berpendapat bahawa orang yang berdosa besar bukan kafir, tetapi juga bukan mukmin. Menurut kaum Mu'tazilah, orang yang seperti ini posisinya di antara dua posisi, iaitu antara mukmin dan kafir, atau dalam istilah Arabnya al-manzilah bain al-manzilatain, posisi di antara dua posisi. Selain tiga aliran tersebut, muncul juga aliran Qadariyah. Aliran ini mengajarkan faham utama tentang kehendak bebas manusia. Faham tentang kebebasan manusia ini ditentang oleh aliran Jabariyah yang berpendapat bahawa manusia tidak memiliki kebebasan dalam bertindak, karena semua tindakan manusia sudah ditentukan oleh Tuhan. Dari perdebatan ini muncul aliran lainnya seperti aliran tradisional Asy'ariyah dan Maturidiyah yang berusaha menengahi antara ajaran Qadariyah dengan ajaran Jabariyah. Dengan demikian aliran-aliran teologi utama yang timbul dalam Islam, baik yang sudah menghilang ataupun yang masih eksis sampai saat ini, ialah aliran Khawarij, Syiah, Murji'ah, Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah, dan Asy'ariyah.
1. Khawarij. Nama Khawarij berasal dari kata haraja yang berarti keluar. Disebut Khawarij kerana pada mulanya mereka pengikut Ali yang kemudian memisahkan diri dari barisan Ali kerana ketidaksepakatan mereka dengan keputusan Ali yang menerima opsi damai dan tahkim yang ditawarkan pihak Muawiyah. Nama lain yang disandangkan kepada mereka adalah Hurariyah yang berasal dari kata Harura, sebuah nama tempat dekat Kufah, Iraq, tempat yang menjadi tujuan kelompok yang memisahkan diri dari Ali. Sedangkan mereka sendiri menyebut diri Syurah, yang berasal dari kata Yashri, yang artinya menjual, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat 207 dari surah Al-Baqarah, ada manusia yang menjual dirinya untuk memperoleh keridaan Allah. Maksudnya, mereka adalah orang yang sedia mengorbankan diri untuk Allah. Kaum Khawarij memiliki ciri-ciri dan sifat-sifat yang khas, yang jarang terdapat pada golongan-golongan lainnya. Ciri-ciri dan sifat-sifat inilah yang kemudian berpengaruh terhadap corak pemikiran kalam aliran Khawarij. Sifat-sifat kaum Khawarij adalah sifat-sifat Arab, yang baik mahupun yang jelek, iaitu Arab dalam kesederhanaan dan kedangkalannya, Arab dalam ketegasan dan kejelasannya, Arab dalam keberanian dan kesukaannya berperang, Arab dalam egoisme dan kelemahan jiwa bersamanya, Arab dan kesetiaannya dan pula Arab dalam kebiasaan mereka untuk tidak mensucikan para pemimpin. Pemikiran kalam kaum Khawarij pada awalnya adalah tentang hukum kafir bagi pelaku tahkim dan juga bagi pelaku dosa besar. Dari term kafir ini menimbulkan perbezaan pandangan di kalangan mereka sendiri, sehingga terpecah kepada banyak sub-sekte. Al-Shahrastani menyebutkan sedikitnya terpecah menjadi 18 sub-sekte. Sedangkan menurut Al-Baghdadi 20 sub-sekte, dan menurut Al-Ash'ari jumlah sub-sekte Khawarij jumlahnya lebih banyak lagi. Akan tetapi dalam catatan sejarah dari sekian banyak sub-sekte tersebut, hanya beberapa sub-sekte saja yang mendominasi dan menonjol, di antaranya adalah Al-Muhakimah, Al-Azarikah, Al-Najdat, Al-Ajaridah, Al-Sufriyah, dan Al-Ibadah. Walaupun Khawarij terpecah ke dalam banyak sub-sekte, tetapi ada prinsip-prinsip dasar ajaran mereka yang mengikat mereka sebagai sekte yang sama. Di antara prinsip-prinsip tersebut adalah 1. Pemilihan khalifah tidak berlaku kecuali dengan pemilihan yang bebas dan benar yang diikuti oleh seluruh umat Islam dan bukan hanya dipilih oleh satu golongan saja. Seorang khalifah masih terus berlangsung menjadi khalifah selama dia masih menegakkan keadilan, menjalankan syariat, menjauhi segala kesalahan dan penyimpangan. Tetapi apabila melanggar, maka dia wajib dipecat atau dibunuh. 2. Tidak ada satu pun dari warga Arab yang mempunyai wewenang khusus untuk menjadi khalifah. Khalifah itu bukan hanya milik orang Quraisy, seperti yang dikatakan oleh orang selain mereka. Semua orang mempunyai hak sama, bahkan mereka mengutamakan hak orang ajam, yakni bukan Arab, agar mudah dipecat atau dibunuh kalau menyalahi syarat atau keluar dari garis kebenaran. Maka tidak ada fanatis golongan atau kekeluargaan. Atas dasar itulah mereka memilih Abdullah bin Wahab al-Rasibi sebagai khalifah dengan sebutan Amirul Mukminin, padahal dia bukan seorang Quraisy. 3. Sekte Najdat Khawarij berkeyakinan bahawa seorang imam tidak diperlukan lagi,
apabila manusia di tempat itu sanggup melakukan tugas mereka masing-masing dengan insaf. Kalau kesejahteraan tidak bisa terwujud kecuali harus ada seorang imam pembawa kebenaran, baru boleh menunjuk seorang imam. Jadi pembentukan imam, menurut pandangan mereka, bukanlah wajib syar'i melainkan hanya jaiz, artinya boleh. Kewajibannya terbatas pada kemaslahatan dan kebutuhan saja. 4. Tentang pelaku dosa besar, mereka tidak membeda-bedakan antara satu dosa dengan dosa yang lain, bahkan kesalahan dalam berpendapat itu pun termasuk dosa, karena akan menimbulkan perbezaan kebenaran dalam pandangan mereka. Oleh karena itu mereka mengkafirkan Ali pada saat tahkim, yakni penyelesaian sengketa dengan cara perdamaian, padahal Ali pada waktu itu belum mengajukan pilihan. Barangkali mereka tidak akan mengatakan ada kesalahan pada diri Ali dengan mengkafirkannya, menunjukkan kesalahan berijtihad mereka yang sudah keluar dari agama. Demikian pula permusuhan mereka terhadap Talhah, Zubair dan para sahabat lain adalah kerana perdebatan hasil ijtihad mereka. Berbeza dengan pendapat di atas namun tidak bertentangan, Harun Nasution mengamati bahawa karakteristik kaum Khawarij itu ada 5 cirinya, iaitu 1. Mudah mengkafirkan orang yang tidak segolongan dengan mereka, walaupun orang tersebut adalah penganut agama Islam. 2. Islam yang benar adalah Islam yang mereka pahami dan amalkan. Islam sebagaimana yang dipahami dan diamalkan golongan lain tidak benar. 3. Orang-orang yang tersesat dan telah menjadi kafir itu perlu dibawa kembali ke Islam sebenarnya, iaitu Islam seperti yang mereka pahami dan amalkan. 4. Karena pemerintahan dan ulama yang tidak sepaham dengan mereka adalah sesat, maka mereka memilih imam dari golongan mereka sendiri. Imam dalam arti pemuka agama dan pemuka pemerintahan. 5. Mereka bersikap fanatik dalam faham dan tidak segan-segan menggunakan kekerasan dan pembunuhan untuk mencapai tujuan mereka. Berdasarkan dua pendapat di atas, setidaknya ada dua karakteristik yang paling menonjol pada kelompok Khawarij. Pertama, doktrin imamah. Dalam pandangan mereka, seorang imam atau khalifah harus dipilih secara umum dan bebas yang calonnya boleh berasal dari suku dan golongan apapun, terutama yang memiliki faham yang sama dengan mereka. Kedua, doktrin kafir. Orang yang kafir menurut kelompok ini adalah orang yang menetapkan hukum tidak dengan hukum Tuhan, pelaku dosa besar dan juga setiap orang yang tidak sepaham dan segolongan dengan mereka.